Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan beberapa klarifikasi atau keterangan yang dimaksud dengan beberapa laporan, yaitu 2 laporan kami di Polsek di Polresta Pati berkaitan dengan inti kejadian berkaitan dengan persekusi eksekusi yang diduga dilakukan oleh oknum anggota polisi Polsek Gabus dan mertuanya yang mendatangi Desa Karangkonang yang ditemui oleh Bapak Anton Tri Prasetyo, yang sampai dengan ini belum ada kejelasan ya, dan itu saya menganggap adalah sebentuk teror atau intimidasi kepada kami pasca kami melaporkan beberapa kejadian yang kami alami, yaitu tabrak lari yang terjadi di Botok atau di Jalan Bumiharjo, yang dimana kami ditabrak oleh orang tidak dikenal, dan sebelumnya itu saya diancam oleh oknum kepala desa itu di sebuah warung mengatakan akan membunuh kami sewaktu-waktu, yaitu dengan cara ditabrak mobil atau ditabrak motor, setelah nggak mati nanti diunduri biar mati begitu. Entah itu kelakar atau tidak, tetapi begitu kemarinnya yang bersangkutan oknum kepala desa itu mengancam saya, pada hari berikutnya sekira jam 7 atau jam 8 atau jam 20 sore itu saya ditabrak oleh sepeda motor, kalau nggak salah itu Matic ya, seperti Vario 25 itu 125 itu, dengan sangat kencangnya dari belakang, dan setelah tabrak lari begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Saya sudah menyampaikan kasus itu di Laka Lantas Polresta Pati dan juga ke SPKT Pati untuk menyelidiki kejadian tersebut. Saya juga melaporkan ke Polsek Winong atas kejadian tabrak lari itu, tetapi lambat respon atau penanganannya sehingga saat ini tidak tahu siapa pelakunya. Dan menurut keterangan investigasi bahwa oknum kepala desa yang kami sampaikan itu sering mengancam wartawan dan mengintimidasi LSM berkaitan dengan pengawasan dan pengawalan beberapa kualitas bangunan, atau dalam hal ini adalah sebagai yaitu pengawas sosial ya, pengawal kebijakan negara dan pengawal pembangunan. Untuk ini saya tentu menyampaikan sebagai wartawan kepada Bapak Kapolresta Pati, dalam hal ini adalah Bapak Propam Polres Pati maupun Kanit Reskrim Lidik yang menangani kasus ini, bahwa kasus ini beruntun bermula dari kronologi kami diajak melaporkan ya. Kami diajak oleh Saudara Supriyono dan Saudara Sugino, juga di situ ada saksi Kusno dan Ibu Sugino, menyampaikan atau mengawal sebuah perkara, melaporkan oknum anggota Polsek Gabus MS, entah kasusnya apa, permasalahannya apa, untuk disampaikan ke Polresta Pati. Lalu atas laporan itu, sepulang dari laporan kami mengalami penabrakan ya, atau tabrak lari atau penganiayaan dan intimidasi oleh orang yang tidak dikenal, yang diduga adalah suruhan dari oknum polsek tersebut, sehingga saya merasa hidup saya tidak nyaman dan terganggu. Lalu saya melaporkan sebuah fenomena kejadian fakta tentang adanya kegiatan galian C dan juga utang BBM ya solar ilegal kepada seseorang atas nama P, dan yang bersangkutan tidak mau mempertanggungjawabkan atau membayar.
harga dari apa yang kami sampaikan sebagai keterangan itu. Tentunya hal itu tidak satu sebab saja, karena sebagai kontrol sosial saya juga mengawasi proses jalannya pembangunan yang dikawal oleh saudara MS dari proyek saudara JK, yang hingga sampai dengan saat ini tentunya saya tetap mempertahankan sebuah kebenaran dan prinsip-prinsip pengawasan sinergis sebagai kontrol sosial. Maka dari ini saya tentunya laporan saya sifatnya tentu sepihak dan laporan kaleng atau laporan box office atau surat saja, dan itu semua sudah jelas sehingga saya tidak perlu menyampaikan keterangan-keterangan yang kita sampaikan kemana, sehingga itu menjadi petunjuk atau keterangan yang sehendaknya dapat didalami sampai semuanya clear, tidak saling lapor dan tidak menjadikan perkara itu menjadi permasalahan krusial tetapi hanya sebagai kontrol sosial. Jadi tentunya kemitraan dan kerjasama kami sebagai media dengan Polri maupun kepada TNI sangat-sangat kami hargai, sangat kami harapkan, dan proses-proses intelijen itu tentu lebih mumpuni atau lebih mendalam dan lebih dalam hal upaya penyelesaiannya daripada dikoordinasikan melalui mulut belaka itu yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari intelijen gabungan, kami sampaikan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.